Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Jazuli dari prodi HES semester 4. Di sini saya akan menyampaikan metode istinbat ahkam mazhab Syiah yang diampu oleh Bapak Ahmad Nur Sobah. Oke, kita awali dari awal mula berdirinya Syiah. Awal berdirinya Syiah yaitu berawal dari dinasti Safawi yang telah mendeklarasikan Syiah sebagai aliran resmi di kerajaan tersebut. Oleh karena itu, perkembangan Syiah sampai saat ini tetap menjadi aliran di negara kerajaan Safawi di Republik Iran. Pertumbuhan awal Syiah dimulai pada awal sejak wafatnya Rasulullah hingga Ali menjadi khalifah, dan perkembangan Syiah pada masa Bani Umayyah hingga berakhirnya dinasti Abbasiyah. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengertian Syiah. Di sini definisi Syiah atau tasyayyu secara etimologis ialah suatu kelompok atau golongan yang berkumpul untuk suatu masalah yang mempunyai pandangan sama atau pengikut atau pembela seseorang. Menurut pengertian bahasa, istilah ini dipakai untuk mengidentitaskan golongan-golongan politik dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan paham dan pendapat dalam masalah yang menyangkut hukum para penguasa. Sampai ketika terjadinya pertentangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, para pengikut dan pendukung Ali disebut Syiah Ali. Sejarah tentang Syiah secara singkat. Awal berdirinya Syiah yaitu berawal dari dinasti Safawi yang telah mendeklarasikan Syiah sebagai aliran resmi di kerajaan tersebut. Pertumbuhan awal Syiah di periode sejak wafatnya Rasulullah hingga Ali menjadi khalifah, dan perkembangan Syiah pada masa Bani Umayyah hingga berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekilas sejarah negara Iran. Republik Islam Iran, Jumhuri Ye Islam Ye Iran adalah sebuah negara muslim Syiah terbesar di Indonesia. Jadi Islam itu paling berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib dan bertempat di negara Iran. Seperti itu. Kita masuk lagi. Syiah pada masa Bani Umayyah. Sejak berakhirnya tahkim, terjadi kevakuman kekuasaan. Namun, oleh sebagian penulis menyatakan bahwa tahkim secara tidak langsung telah membawa Muawiyah naik menggantikan Ali sebagai khalifah. Sementara itu, Ali masih berupaya mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya. Namun, berbagai strategi yang dijalankan oleh Muawiyah memaksa Ali harus kehilangan segala kekuasaannya. Selain melawan Muawiyah, di akhir pemerintahan tersebut, Ali juga terpaksa menghadapi kaum-kaum Khawarij, kelompok yang keluar dari kelompok Ali akibat kekecewaan mereka terhadap proses dan hasil tahkim. Kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As yang darah mereka dianggap halal ditumpahkan atau dibunuh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perlawanan dan pemberontakan kaum Syiah terhadap kekuasaan Bani Umayyah terjadi beberapa kali. Tercatat diantaranya adalah pemberontakan kaum Tawabun, pemberontakan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid, yang selanjutnya pemberontakan Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Selain itu, sejalan dengan perlawanan-perlawanan tersebut, kaum Syiah mulai terpecah menjadi beberapa firqah atau golongan dengan paham dan ajaran masing-masing. Al-Shahrastani menyebutkan ada 5 golongan besar Syiah. Yang pertama Haisaniyah, yang kedua Zaidiyah, yang ketiga Imamiyah, yang keempat Khaliyah, yang kelima Ismailiyah. Syiah pada masa Bani Abbasiyah. Keruntuhan Bani Umayyah dan berdirinya Bani Abbasiyah diakui oleh para sejarawan, antara lain disebabkan oleh kerjasama antar kelompok Syiah dan kelompok Bani Abbas. Namun dengan perkembangannya,
Karena menyadari kelompok Syiah tidak dapat menerima mereka sebagai penguasa, akibat tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap kelompok Syiah, mereka kembali menunjukkan perlawanan terhadap Bani Abbasiyah. Serangkaian pemberontakan Zaidiyah yang berlangsung sejak masa Bani Umayyah hingga masa Bani Abbasiyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk selalu ada notifikasi dari channel saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.